Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Maria Ulfa dengan NIM 29, Valda 08, Kusuma 47, dan Afa Azahra 86. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang desain permakultur pengelolaan lahan kering, studi kasus lahan tegalan Desa Kesek, Kecamatan Kamal. Mungkin langsung saja kita presentasikan, bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini yaitu yang pertama ada pendahuluan yang dimana di sini ada data diri land owner dengan nama Nur Gufron, jenis kelamin laki-laki yang berusia 40 tahun. Untuk tingkat pendidikannya yaitu SMP. Pekerjaan utamanya itu sebagai petani dan pekerjaan tambahannya yaitu ternak kambing serta ayam. Untuk jumlah tanggungan keluarganya yaitu sebanyak 5, yang satu orang tua, 3 anak, dan 1 istri. Untuk lokasinya yaitu di Jalan Mata Air, Korotlao, Kesek, Kecamatan Labang. Untuk luas lahannya yaitu kurang lebih 200 meter, yang dimana kondisi geografisnya di sana yaitu iklim tropis dengan suhu 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, dan curah hujan tahunannya yaitu 1.500 mm dan milimeter, dan untuk karakteristik tanahnya yaitu tanah regosol. Nah, di sini pemanfaatan lahannya yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyediakan pakan ternak kambing. Untuk lahan tersebut ini ditanami dengan berbagai jenis tanaman seperti singkong, pisang, sawo, sukun, pepaya, jambu, daun kemangi, serta rumput liar lainnya. Nah, harapan ke depannya pada lahan ini yaitu menjadikan lahan ekonomi yang lebih produktif, sehingga fokus utama ke depannya dengan cara menanam jagung, karena lahan ini dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyediakan pakan ternak, dan memberikan keuntungan ekonomi. Next. Nah, di sini terdapat juga dokumentasi dari hasil turun lapang kami. Yang pertama ada pohon mangga, jamban, tanaman singkong, serta akses jalan menuju lahan tersebut. Next. Dan selanjutnya di sini yaitu terdapat gambaran layout lahan existing pada wilayah tersebut, yang dimana di sini eh, untuk keterangannya terdapat pohon jambu, sawo, pisang, pohon singkong, kemudian ada mangga, kemudian ada rumput liar, kemudian ada sumur, kandang ayam, kemudian dapur, kandang kambing, rumah, toilet, jamban, jalan setapak, akses jalan, jalan raya, serta bedengan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini ada analisis tapak, di mana yang pertama di sini ada pola-pola mikro. Yang pertama ada matahari, yaitu tapak mendapatkan cukup sinar matahari. Intensitas penyinaran matahari terhadap tanaman pada tapak cukup tinggi karena lahan sangat terbuka, dan tanaman pada tapak harus mendapatkan sinar matahari. Nah, untuk angin, arah angin dari timur ke barat cukup relatif stabil, dan kecepatan angin di lahan ini cukup tinggi. Untuk air, sumber airnya itu dekat dengan lahan, yaitu ada sumur. Terus kelembapan tanah kurang karena tanahnya relatif kering dan lahan ini bergantung pada pengairan sumur dan air hujan. Nah, untuk vegetasinya sendiri, pada lahan ini banyak tumbuhan liar, sehingga pada saat persiapan lahan perlu dihilangkan. Yang kedua ada terdapat tanaman tahunan, yaitu pohon mangga. Untuk tanahnya sendiri, di sini tanah merah dan kering, tetapi terdapat drainase yang cukup untuk tanaman. Nah, yang kedua di sini ada pola-pola mikro. Yang pertama ada iklim, di mana curah hujan ini tidak menentu. Jika terjadi musim kemarau yang panjang, maka bergantung pada sumur untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan lahannya ini cukup kering, tetapi masih ada sumber mata air seperti sumur.
Nah, untuk topografinya sendiri, di sini bentuk lahannya berupa daratan sehingga mempengaruhi juga pada pola angin. Untuk infrastruktur di sini lahan tidak jauh dari jalan ataupun jaringan listrik dan air sehingga menjadi fasilitas pendukung. Keempat yaitu aktivitas manusia. Di sini lahan berada pada dekat pemukiman sehingga mempengaruhi pada aktivitas pertanian. Baik, selanjutnya yaitu di step 3 analisis fungsional. Yang pertama ada akses. Aksesnya sendiri yaitu jalan masuk keluar masuk dan tidak berbatu, banyak ditumbuhi rumput liar juga pepohonan. Kemudian untuk struktur existingnya, yang untuk struktur existing di sini terdapat rumah pemilik lahan, tanah yang ditanami pohon seperti mangga, pisang, pepaya, serta lahan kosong yang luas sebagai tempat beristirahat. Nah, selanjutnya di sini ada utilitas dan layanan. Terdapat akses listrik di dekat lahan dan ada lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan air. Ada penggunaan lahan sekitar, yaitu tempat pemukiman warga beserta pertanian dan ternaknya tidak ada industri, peraturan dan perbatasan tidak ada. Untuk potensi integrasinya, sumur dan lahan sekitar banyak yang masih kosong. Kebutuhan penggunanya di sini kedepannya ingin membangun lumbung pakan untuk ternak dan memperbaiki pola tanam agar memberikan hasil yang baik. Nah, selanjutnya di sini ada analisis rekomendasi berdasarkan studi literatur. Jadi berdasarkan penelitian Ataya et al. 2024 menyatakan bahwa tunas sari jagung dan kacang hijau dengan proporsi populasi yang sesuai akan meningkatkan hasil produksi jagung. Selain itu, dalam penelitian Yakin et al. 2023 juga menyatakan bahwa pola tanam jagung dan kacang menghasilkan produksi jagung yang tinggi. Maka dari itu, kami merekomendasikan untuk menggunakan pola tanam tumpang sari, yaitu jagung dan kacang, agar mendapatkan hasil produksi jagung yang tinggi untuk lahan ekonomi yang menguntungkan untuk pemilik. Nah, untuk pengairannya sendiri di sini menggunakan sumur. Jadi sumur digunakan untuk kebutuhan komoditas, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pemilik. Nah, untuk pola tanamnya sendiri di sini kita merekomendasi tanam pada lahan ini yaitu polikultur karena mau nanam beberapa jenis dalam satu lahan. Dan menurut menyatakan bahwa pola tanam polikultur memiliki kekurangan yaitu kompetisi antar tanaman dan memerlukan manajemen yang lebih kompleks. Maka dari itu fokus pada tanaman jagung dan tumpang sari pada kacang. Nah, untuk teknologinya sendiri pada lahan ini belum menggunakan teknologi karena pengairannya pun masih menggunakan sumur. Nah, di sini ada rekomendasi yang kita berikan, di mana di sini ada irigasi tetes, di mana metode ini memberikan air dalam jumlah kecil secara kontinu langsung ke akar tanaman, sehingga memungkinkan tanaman dapat menyerap air dengan lebih efektif. Irigasi ini juga menghemat hingga 30-50% air dibandingkan dengan metode irigasi tradisional seperti pengenangan dan penyiraman menggunakan selang. Ya, untuk selanjutnya di sini ada gambar rekomendasi layout desain lahan. Nah, di sini ada gambarnya untuk yang zona pertama. Di sini pusat, yaitu ada rumah tinggal, terus ada dapur dan ada gudang peralatan. Nah, yang kedua di sini ada zona kedua yaitu kandang ternak. Di mana kandang ternaknya ini yaitu kandang ayam sama kandang kambing. Terus untuk zona yang terakhir yaitu zona ketiga yaitu pertanian intensif, di mana ada jagung, kacang tanah, singkong, atau kebun sayur dan buah. Nah, untuk pertanian intensif ini di sini ada banyak, ada pohon jambu juga, terus ada pohon pisang, ada pohon singkong, ada pohon mangga, ada kacang hijau, dan ya itu saja.
Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.